Setelah banyak sensasi dan ancaman, Israel melancarkan gelombang serangan yang dijanjikan ke Iran pada Sabtu dini hari lalu. Sedikitnya 100 unit jet tempur dikerahkan IDF untuk selanjutnya menempuh jarak lebih dari 2.000 km ke wilayah terdalam musuh. Namun apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Alih-alih lulu lantak sebagaimana serangan besarnya ke Gaza dan Lebanon, dampak serangan terhadap negara para mula itu bahkan cenderung tidak berasa. Jika benar ini mewakili kegagalan, seperti inilah narasi di balik alasan kegagalan tersebut. Seolah tidak terjadi apa-apa. Di tengah meluasnya konflik di Timur Tengah, serangan balasan Israel ke Iran menjadi salah satu yang paling dikhawatirkan. Berdasarkan rincian serangan yang diungkap juru bicara militer Daniel Hagari, 100 jet tempur mulai menargetkan pangkalan dan lokasi militer Iran sejak pukul 1 dini hari kemarin. Channel 13 Israel kemudian mengonfirmasi F-35 dan jet tempur lainnya telah dikerahkan dalam serangan. Sayangnya, untuk serangan yang hasilnya diharapkan memuaskan justru gagal pada akhirnya. Bahkan saluran sekelas Al Arabiya dan Al Hadath saja kesulitan menemukan bukti visual dan terpaksa menggantinya dengan rekaman dari distrik Dahiyah di Beirut untuk menggambarkan dugaan pengeboman di Iran. Situs Ansarullah melaporkan jet Israel tidak pernah benar-benar memasuki wilayah udara Iran. Pun serangan yang dilancarkan dilakukan dari jarak yang aman karena takut terhadap pertahanan udara Iran. Selain itu, pihak Israel pada dasarnya mengakui kegagalan meskipun itu datang dari oposisi. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyatakan dalam keterangannya bahwa menghindari target strategis dan ekonomi di Iran adalah sebuah kesalahan. Israel katanya menambahkan seharusnya menimbulkan korban yang lebih besar. Seorang analis militer Israel dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Shehab menyebut serangan Israel itu hanya sebuah pajangan dan sangat terbatas. Kini, pemerintah Israel telah melarang menterinya untuk diwawancarai sementara waktu. Serangan Israel dibesar-besarkan. Ketika melancarkan serangan pada Sabtu lalu, IDF langsung mengklaim serangan udara mereka tepat dan terarah. Sebaliknya, Markas Besar Pertahanan Udara Iran mengatakan pihaknya telah menangkal serangan, yang dampaknya tak lebih dari kerusakan terbatas. Diperkuat oleh bukti di lapangan, militer Israel terbukti hanya membesar-besarkan serangan. Ledakan memang dilaporkan terdengar di Teheran, namun oleh pihak Iran, hal itu disebutnya terjadi karena sistem pertahanan udara mereka menghalau rudal Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pidatonya pada hari Minggu menyebut Israel membesar-besarkan serangan. Pembesar-besaran mereka itu salah, tetapi kita harus tahu bahwa mengecilkannya juga salah. Juga salah jika kita mengatakan itu bukan apa-apa dan tidak penting. Katanya seperti dikutip dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs webnya. Berbicara di hadapan masyarakat di ibu kota Teheran, Khamenei mengatakan Israel melakukan kesalahan dengan menyerang target Iran. Menurutnya, Israel melakukan kesalahan perhitungan tentang rakyat Iran serta gagal memahami kekuatan, kemampuan, inovasi, dan tekad rakyatnya secara akurat. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukannya telah menyerang pertahanan berikut produksi rudal Iran. Hanya saja cara Israel merespons dianggap tidak memiliki independensi dan dibatasi oleh aturan-aturan Amerika. Politikus dan jurnalis Palestina berhaluan kiri, Nihad Abu Ghosh menyebut serangan itu lebih sebagai manuver daripada serangan sungguhan, yang dimaksudkan hanya untuk memulihkan citra entitas tersebut setelah Iran memberikan pukulan telak terhadap kredibilitasnya. Tunjukkan kemajuan teknologi pertahanan Iran. Operasi dengan nama Sunday Days of Repentance IDF tampaknya ditujukan untuk melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang Israel serta membuat negara itu lebih rentan terhadap serangan udara di masa mendatang. Bukannya berhasil, serangan terbaru itu justru membuktikan ketangguhan teknologi pertahanan Iran. Bulgarian Military melaporkan pasukan Iran mengerahkan rudal permukaan ke udara jarak menengah saat menanggapi gelombang serangan awal.
Kemudian dilanjutkan dengan sistem pertahanan jarak jauh yang mampu mencegat rudal dari jarak melebihi 100 km, menandai kemajuan penting. Membuktikan persenjataan pertahanan udara Iran yang mumpuni, terdapat sistem S-300 PMU-2 buatan Rusia yang ditingkatkan dan dikenal karena kemampuan intersepsinya yang canggih. Selain itu, ada rudal 48N 6E2 standar dengan jangkauan 200 km. Sistem ini dilaporkan kompatibel dengan rudal 48N6DM yang lebih canggih, memiliki jangkauan intersepsi hingga 250 km dan dirancang untuk melawan ancaman hipersonik. Iran memperoleh rudal S-300 yang ditingkatkan ini pada tahun 2020, di mana salah satu sistemnya telah berhasil diuji oleh China terhadap target yang melaju lebih cepat dari Mach 8 pada jarak 250 km. Sebuah teknologi rudal yang mengungguli milik Israel. Sudah berpengalaman hadapi sekutu AS. Israel mungkin tak pernah menyangka bahwa serangan yang diluncurkan dengan mengerahkan pesawat F-35 tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana tidak, IDF selama ini percaya diri dapat menjadi kekuatan besar di Timur Tengah dengan kepemilikan pertahanan udaranya yang kuat. Pertanyaannya, bagaimana pertahanan Iran dapat setangguh sekarang? Pakar Timur Tengah Nasir Tamara dalam sebuah sesi bincang-bincang yang disiarkan TV One menyebut Iran memiliki persiapan panjang untuk itu. Dalam menganalisis Iran dalam konflik Timur Tengah, perlu dipahami bahwa sebelumnya Iran pernah berperang selama 8 tahun melawan Irak. Sebagaimana diketahui, saat itu Irak dibantu oleh Amerika Serikat dan Irak menjadi pihak yang kalah. Artinya, peperangan yang terjadi hari ini telah disiapkan selama puluhan tahun sejak saat itu. Jadi seperti Israel, Iran pada dasarnya sudah sangat terbiasa mempersiapkan diri untuk perang, katanya menegaskan. Selain itu disebutnya, eskalasi yang terjadi saat ini bisa memakan hitungan hari, minggu, maupun bulan karena pertimbangan geopolitik sangat kuat. Moral pasukan Israel boleh saja meningkat karena mendapat sokongan dari Amerika Serikat serta memperoleh kesuksesan tempur di Gaza dan Lebanon Selatan. Namun penting untuk diingat bahwa serangan dilancarkan saat Rusia sedang menjamu KTT BRICS, di mana secara geopolitik perkumpulan ini diusung oleh Rusia yang notabene-nya sangat anti dengan Amerika. Kebocoran rencana Israel. Masih ingatkah kalian tentang kebocoran dokumen intelijen AS 18 Oktober lalu? Saat itu, saluran Telegram Middle East Spectator mengklaim telah menerima dokumen tentang persiapan serangan Israel yang bersumber dari komunitas intelijen AS. Karena itu, selain strategi Israel mencerminkan kegagalan operasi masa lalu terhadap target Suriah, intelijen AS yang bocor juga disoroti. Dokumen tersebut mengungkap pengawasan ketat oleh intelijen AS terhadap persiapan Israel untuk menyerang Iran, termasuk penggunaan satelit untuk memantau aktivitas di pangkalan angkatan udara Israel. Berbagai laporan yang saling bertentangan muncul terkait jumlah gelombang serangan yang dilancarkan Israel. Meskipun sumber-sumber Barat dan Israel berbeda pendapat, laporan-laporan Iran menunjukkan beberapa gelombang serangan. Disebutkan bahwa strategi Israel mengandalkan rudal yang diluncurkan dari udara jarak jauh, ditembakkan dari posisi-posisi yang jauh di luar wilayah udara Iran, sehingga meminimalkan risiko bagi pesawatnya. Lebih dari itu, sumber-sumber yang berbicara dengan Sky News Arabia melaporkan adanya informasi intelijen tentang target-target potensial dan manuver-manuver Israel. Ini mengacu pada informasi yang diperoleh Iran dari pejabat Rusia terkait serangan yang akan datang beberapa jam sebelum operasi Israel. Kolaborasi ini sekaligus digarisbawahi sebagai komitmen Rusia untuk menjaga stabilitas regional dan membantu Iran dalam mempersiapkan pertahanannya. Dan hasilnya, pertahanan udara Iran benar-benar mampu menghalau serangan Israel. Semua mata kini tertuju pada langkah Iran selanjutnya. Para pengamat yakin Teheran akan memanfaatkan responnya dengan mengklaim hak untuk melakukan pembalasan berdasarkan hukum internasional. Menurut kalian, apakah Iran akan membalas?